salam sehat, rekan-rekan, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung pada webinar XYZ Plus dengan panel media pada pagi hari ini. Senang sekali saya, Amelia Fitriani, PR spesialis dari XYZ Plus, bisa menyapa teman-teman dan juga rekan-rekan media dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan media untuk membahas satu tema yang menarik nih, yakni netizen menentukan pemenang Pilpres 2024. Tema ini menarik karena saya juga mau berangkat dari hasil survei terbaru yang dirilis oleh LSI DNIJA yang menunjukkan bahwa ada loh satu kantung suara potensial baru yang bisa menentukan hasil pemilu presiden di 2024 mendatang, yakni kantung suara komunitas digital atau kita bisa menyebutnya sebagai netizen. Kalau saya boleh mengatakannya, ini adalah implementasi nyata atau bentuk nyata dari slogan atau guyonan yang sering kita dengar di media sosial, yakni the power of netizen. Ini adalah bentuk nyatanya yang dibuktikan oleh data, begitu ya. So, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membedah lebih dalam, kita akan mengelaborasi lebih jauh mengenai seberapa powerful-kah peranan netizen untuk bisa menentukan pemenang Pilpres di 2024 mendatang, serta sejauh ini tokoh-tokoh siapa sajakah yang sudah mulai menjadi buah bibir di media sosial di kalangan komunitas digital ini, serta strategi seperti apa yang diperlukan oleh baik itu partai politik ataupun tokoh politik untuk bisa mencuri hati para pemilih di kantung pemilih komunitas digital ini. Kita akan membahas lebih jauh bersama seorang narasumber kita dan sudah hadir di tengah kita pada kesempatan pagi hari ini, yakni Direktur CPA dari LSI DNIJA, yakni Bapak Ade Mulyana. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Mbak Ambel, selamat pagi teman-teman semua. Wah, sehat-sehat nih ya. Alhamdulillah. Kita mau ngobrolin bentuk nyata atau bentuk konkret dari the power of netizen yang selama ini cuma jadi obrolan-obrolan di dunia maya begitu ya. Ternyata punya impact yang begitu besar atau pengaruh yang begitu besar, terutama dalam konteks jelang pemilu 2024 ini, Pak Ade. Saya juga nanti mau mengundang rekan-rekan media, jika ada yang mau bertanya boleh nanti raise hand atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Pak Ade, kenapa sih kantong pemilih komunitas digital alias netizen ini dimunculkan dalam survei LSI DNIJA terbaru sebagai elemen yang punya pengaruh penting begitu untuk pemilu 2024? Ya, salah satu temuan terpenting ya dari hasil survei LSI pada bulan Juni lalu, bahwa pada saat ini pertama kalinya dalam sejarah 2 tahun menjelang Pilpres 2024, ini komunitas digital atau yang biasa kita sebut dengan netizen, ini jumlahnya sudah 50% lebih. Memang khusus untuk pengguna Facebook ya, bahkan untuk pengguna WhatsApp dan WhatsApp Group itu mencapai 60%. Nah, jadi dengan jumlah yang di atas 50% ini, maka kami kategorikan bahwa netizen ini merupakan salah satu kantong suara besar baru ya. Di samping kantong atau suara besar yang lama, misalnya kita tahu kantong suara dari Wong Cilik, kemudian juga kantong suara dari pemilih Muslim. Jadi dengan jumlah yang begitu banyak, ya kita kategorikan sebagai kantong suara baru nanti. Dan ini akan sangat menentukan pemenang dari Pilpres nanti, karena jumlahnya sudah di atas 50%. Tapi yang disoroti itu lebih ke pengguna Facebook dan WhatsApp berarti ya Pak Ade ya? Iya, memang kami hanya menanyakan ya platform apa yang mereka punya gitu ya, akun-akun mereka punya. Jumlah yang paling banyak 2 akun ini, Facebook dan juga WhatsApp.
Ada juga yang menjawab YouTube misalnya, tapi memang jumlahnya masih di bawah 50%. Kemudian juga Instagram juga masih sekitar 20-30%. Jadi memang jumlah yang paling banyak ini platform Facebook dan juga WhatsApp. Tapi gimana kalau soal TikTok nih? Kalau di Indonesia kayaknya yang agak hype nih sebenarnya TikTok ya. Bahkan menteri-menteri pun mulai banyak yang bergerilya di TikTok nih, Pak Ade. Ya, memang pada saat kita survei kemarin ya, kami tidak menanyakan secara spesifik ya. Misalnya alasan mereka lebih menggunakan Facebook, kemudian alasan mereka lebih menggunakan WhatsApp dan lain-lain ya. Tapi memang hasil pemakai TikTok sebetulnya juga ada ya, meskipun mungkin jumlahnya belum terlalu signifikan dari hasil survei kami. Kemungkinan juga karena responden kami itu kan umur 17 tahun atau lebih ya, untuk pengguna TikTok kemungkinan usianya ini masih usia SMP atau mungkin SMA gitu ya. Jadi mungkin terlalu terbaca di hasil survei kami. Tapi ke depan dengan jumlah yang begitu besar ternyata ini, kami akan lebih concern lagi nanti di survei nasional berikutnya ya, bahwa akan kita lebih dalam lagi gali misalnya dari masing-masing pengguna platform ya, baik itu Facebook bahkan sampai TikTok pun nanti akan kami breakdown datanya lebih dalam lagi. Karena kalau kemarin kan kita belum lihat sebegitu banyaknya ya pengguna media sosial, tapi ternyata begitu datanya sudah melebihi 50%, kami pikir ke depan survei-survei LSI ini memang harus lebih dalam lagi melihat perilaku komunitas digital atau netizen di Indonesia. Oke. Nah, kalau saya merujuk lagi nih ke data atau survei terbaru LSI yang kemarin, kalau di ranah kantong pemilih netizen ini, yang unggul itu ini ya KIB. KIB, ya. Itu apa yang menyebabkan dia menjadi unggul dan gimana nih kalau misalnya poros kekuatan lain atau elemen politik lain itu mau menyalip popularitasnya itu? Ya, kalau kita lihat kan sekarang ada 3 koalisi ya. Koalisi pertama ini PDIP ya. PDIP ini dengan satu partai saja sudah melebihi kuota ya, 20% itu untuk dan Cawapres. Kemudian yang kedua ini yang sudah koalisi yang paling stagnan lah kita bilang, yang sudah solid lah. Ini boleh dibilang kan koalisi Indonesia Bersatu ya. Kemudian nanti yang ketiga adalah koalisi yang diprakarsai oleh Gerindra dan mungkin akan menggandeng PKB. Nah, dari 3 poros koalisi tersebut memang untuk kantung suara netizen ini lebih unggul dari KIB. Nah, kenapa dari KIB? Ya, mungkin kalau kita lihat dari segmentasinya kan pengguna media sosial itu mereka yang berasal dari perkotaan, kemudian juga yang berpendapatan dan berpendidikan tinggi. Nah, untuk PDIP ini mereka unggul di kantong-kantong suara wong cilik ya, karena memang sudah lama PDIP ini kan mengkampanyekan partainya wong cilik, bahkan Ibu Mega juga kan mendeklarasikan dirinya sebagai ibunya wong cilik. Nah, kemudian untuk koalisi Gerindra dan PKB ini lebih unggul ke pemilih Muslim. Nah, jadi memang bagi 2 koalisi ini yang memang belum unggul ya di segmen pemilih digital ya. Ini memang mereka harus mentarget segmen ini gitu. Jadi misalnya tadi disebutkan mayoritas pengguna media sosial itu adalah mereka yang tinggal di perkotaan dan juga berpendidikan dan berpendapatan tinggi. Nah, otomatis jika mereka ingin lebih unggul lagi atau menyalip KIB di segmen ini, jadi narasi-narasi yang mereka kampanyekan nanti harus sesuai dengan tipikal atau segmen masyarakat perkotaan dan masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Itu strateginya yang bisa diterapkan. Begitu juga misalnya nanti KIB jika ingin merebut kantong suara wong cilik, narasi-narasi kampanye juga disesuaikan dengan wong cilik, begitu juga dengan pemilih Muslim seperti itu. Jadi memang kita harus memperhatikan segmen ya, dan mentarget segmen itu. Dari kantong pemilih berbeda, narasi yang dibawa juga berbeda begitu ya? Ya harus disesuaikan ya dengan ini ya, segmennya masing-masing. Nah, kalau misalnya bicara soal netizen, soal pemilu, yang baru-baru ini aja deh kita tengok ke negara tetangga di Asia Tenggara. Ada Filipina yang baru memenangkan Marcos Jr. gitu ya, sebagai presiden di Filipina. Banyak pengamat mengatakan bahwa dia itu terpilih berkat kampanye digital yang masif begitu ya, kampanye di ranah media sosial.
apa sih pelajaran yang bisa dipetik atau barangkali tantangan atau apa ya pelajaran yang bisa lebih kita terapkan di Indonesia terutama dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang? Ya, memang ada minimal dua kesamaan ya antara kondisi di Indonesia dengan di Filipina sebetulnya. Yang pertama kesamaannya adalah kita sama-sama tahu bahwa di Filipina dengan pemerintahan Marcos ya waktu itu, boleh dibilang itu adalah masa diktator ya waktu lalu ya, bahkan Marcos digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Dan kebetulan di kita juga pernah mengalami masa-masa Orde Baru waktu itu zaman Pak Harto gitu. Itu mungkin kesamaan yang pertama. Kemudian kesamaan yang kedua, memang mayoritas pemilih di Filipina itu berasal dari kalangan muda ya. Kemungkinan juga nanti sama juga di Indonesia pada 2024 nanti, mayoritas pemilih kita juga mereka yang berusia muda. Nah, dengan kesamaan-kesamaan ini memang kita perlu khawatir ya, karena memang ada semacam sota memori dari pengguna media sosial bahwa mereka terkesan cepat lupa ingatan gitu. Jadi meskipun masa lalu Marcos ini pernah menjadi diktator, tapi begitu mereka melakukan pencitraan di media sosial dengan mungkin ada disrupsi informasi dan lain-lain, dan juga masyarakat pemilih muda ini kan juga mereka tidak mengalami masa pada zaman diktator itu berkuasa ya, jadi memang akan mudah terpengaruh oleh kampanye-kampanye yang ada di media sosial, yang meskipun itu memang hanya pencitraan mungkin ya. Nah, ini memang jadi tantangan terbesar bagaimana nanti kita menghadapi Pilpres jika kita berkaca kepada pengalaman Filipina yang baru saja menangkan Marcos Junior. Seperti itu. Oke, nah berarti kan ini jadi tantangan. Sebenarnya tantangan yang muncul ini bukan cuma untuk elit politik, tapi juga untuk penyelenggara pemilu dengan munculnya kantung pemilih potensial di ranah digital ini. Berarti kan ada hal yang rasanya juga harus diantisipasi ya oleh penyelenggara pemilu. Mengingat kalau kita bicara soal digital, soal informasi digital, apalagi itu erat kaitannya dengan disinformasi, dengan hoax begitu. Apalagi kalau dengan kaitannya pemilu 2024 ini, kira-kira apa sih antisipasi yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita? PR-nya apa nih, Pak Ade? PR-nya ya buat penyelenggara pemilu ya. Jadi kalau misalnya saat ini memang begitu luasnya terbuka pintu informasi ya, baik itu berita benar ataupun berita bohong ya, atau yang kita sebut dengan hoax, ini memang sudah tidak bisa kita hindari ya. Memang hoax ini boleh dibilang hal yang menjadikan, tapi memang kondisinya itu nyata ya di kita gitu ya. Apalagi sekarang ada tendensi masyarakat yang memang mudah menyebar berita yang sifatnya sensasi ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang, jadi meskipun beritanya itu belum tentu benar atau bahkan itu fitnah, masyarakat kita itu dengan mudahnya memviralkan atau men-share gitu. Nah, PR untuk penyelenggara pemilu sudah pasti memang mengantisipasi ya, apalagi hoax yang sifatnya berbahaya. Berbahaya dalam artian isinya itu mengandung sara, kemudian juga ada yang namanya pencemaran nama baik atau bahkan fitnah. Nah, ini memang harus diantisipasi dengan penegakan hukum yang tegas ya. Kita sudah punya undang-undang ITE mungkin, namun untuk pelaku-pelaku penyebar informasi yang sifatnya hoax berbahaya tadi memang harus lebih tegas lagi untuk penegakan hukum, yang mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga penyelenggara pemilu. Oke. Nah, kalau tadi tantangan atau antisipasi untuk penyelenggara pemilu, sekarang kalau untuk kita nih sebagai bagian dari netizen, saya mungkin Pak Ade juga, teman-teman di sini juga, dan rekan-rekan yang lain juga pasti punya salah satu platform media sosial begitu. Kita sebagai netizen atau masyarakat umum, kira-kira antisipasi seperti apa sih yang perlu, atau edukasi seperti apa yang bekal yang kita perlukan untuk bisa menghadapi tahun politik, mencerna informasi yang bersebaran di dunia digital? Ya, kita berharap memang penggunaan media sosial ini dibarengi dengan literasi digital ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi saya singgung bahwa masyarakat itu dengan mudahnya men-share berita yang mungkin kebenarannya juga belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin kita berharap ke depannya ini
para pengguna media sosial juga harus lebih bijak ya, bahwa mereka ini kan sekarang lebih mudah ini melakukan cek dan recheck informasi ya. Misalnya apa yang mereka dapatkan informasi ini kan bisa dicek dulu di kanal-kanal resmi ya. Misalnya seperti kanal-kanal teman-teman yang datang di webinar ini mungkin ya, portal-portal online yang memang beritanya ini bisa dipercaya gitu. Jadi memang setiap individu harusnya sebelum men-share itu memang harus mengecek dulu kebenaran dari berita tersebut ya. Kemudian jika itu beritanya mengandung sara, ujaran kebencian dan lain-lain, memang seharusnya memang tidak di-share. Jadi memang kita berharap bahwa masyarakat pengguna media sosial ini bisa lebih bijak dalam hal share dan juga di-recheck ulang apakah berita yang mereka dapatkan ini adalah hal yang benar atau hoax. Seperti itu. Biasanya di pesan-pesan yang berseliweran di WA nih ya biasanya. Apalagi Ya, kalau berkaca biasanya. di 2019 ini polarisasi Ya. juga rasanya banyak bibit-bibitnya tuh muncul dari penyebaran pesan, terutama di WhatsApp group. Apalagi Betul. WhatsApp group keluarga tuh ya. Betul. Kadang keluarganya berantem kan gara-gara. Iya. Tapi mudah-mudahan nggak ada di 2024 ini lebih bijak begitu ya. Semoga kita lebih bijak dan polarisasi yang sebegitu parahnya bisa terhindari begitu. Iya, pengalaman 10 tahun 2 kali hanya presiden ya mudah-mudahan menambah dewasa kita dan juga masyarakat di Indonesia ya seperti itu. Nah, kalau saya balik lagi nih Pak Ade ke surveinya LSI yang kemarin yang dimunculkan bahwa ada 3 tokoh yang punya elektabilitas tertinggi gitu ya di survei terbarunya. Ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Anies begitu. Pak Prabowo sudah punya kendaraan politik. Yang tidak punya kendaraan politik adalah belum punya kendaraan politik yang kuat begitu ya, Pak Ganjar dan juga Pak Anies begitu. Tapi elektabilitas mereka nih kuat nih, Pak Ade. Kira-kira apakah mungkin mereka bisa jadi booster begitu ya untuk mendongkrak elektabilitas jika ditempatkan sebagai calon wakil presiden, atau justru mereka bisa menjadi tokoh utama nih untuk menjadi calon RI 1? Ya, memang sebetulnya ada 3 kesamaan ya dari 3 tokoh. Ada kesamaan dari 3 tokoh ini ya. Jadi 3-tiganya ini kalau kita lihat di hasil survei, memang elektabilitasnya selalu di atas. Ya tinggal dilihat aja urutannya, kadang Pak Prabowo nomor 1, kemudian juga di survei lain mungkin Pak Ganjar yang nomor 1, ada juga Pak Anies. Memang boleh dibilang 3 besar kandidat calon presiden yang paling kuat saat ini adalah 3 orang itu. Tapi memang mereka sama-sama punya satu barrier ya, barrier to entry ini yang partai pengusung sebesar 20%. Nah, Pak Prabowo sendiri meskipun sebagai Ketua Umum Gerindra, memang suaranya masih kurang ya jika memang tidak punya teman koalisi nanti untuk maju sebagai capres. Begitu juga dengan misalnya Pak Ganjar ya. Pak Ganjar ini meskipun kader PDIP, kemudian juga beliau sudah dicalonkan oleh Partai Nasdem ya bersama Pak Anies dan juga Jenderal Andika. Ini juga boleh dibilang belum punya kendaraan yang bisa untuk mengatakan Pak Ganjar ini masuk ke ring pertarungan capres. Begitu juga dengan Pak Anies, meskipun juga sekarang menjadi Gubernur DKI, kemudian juga dicalonkan oleh Nasdem. Jadi kemungkinan 3 orang ini menjadi cawapres pun besar juga ya. Kemudian juga bahkan mungkin Pak Prabowo kalau kita lihat kan sekarang harga mati sebagai capres. Beliau kalau jadi RI 2 kita nggak bisa membayangkan apakah beliau mau gitu ya. Karena jika memang nanti pada akhirnya Gerindra tidak punya teman koalisi, kemungkinan besar Pak Prabowo hanya legowo menjadi kingmaker. Tapi memang kalau kita berkaca ke pengalaman Pak Jokowi yang lalu ya, Pak Jokowi ini kan memang meskipun kader PDIP ini mungkin sama dengan Pak Ganjar, itu kepala daerah, kemudian kader PDIP, tapi sebetulnya dia tidak punya atau kali partai ya. Jadi juga saat itu masih agak bingung juga partai mana yang akan mengusung beliau menjadi presiden. Tapi kuncinya adalah satu, bahwa elektabilitas itu harus meroket. Nah, kalau misalnya salah satu dari capres yang unggul ini tiba-tiba nanti meninggalkan yang lain ya, rival-rivalnya di tingkat elektabilitas, pasti partai juga akan mempertimbangkan untuk mengusung salah satu dari tokoh ini gitu. Kalau sekarang kan
memang jaraknya tidak terlalu jauh ya antara Pak Prabowo, kemudian juga Pak Ganjar dan Pak Anies. Tapi nanti ketika ada calon yang betul-betul merejit dan meroket ininya elektabilitasnya, itu sudah pasti akan dilirik oleh salah satu partai atau koalisi partai, karena kan mereka pasti ingin menang pilpres ya. Jadi akan dicari siapa tokoh yang akan paling moncer elektabilitasnya. Seperti itu. Oke. Emang kalau bicara politik, dinamikanya yang dinamis itu ya yang justru menjadi keseruan untuk kita amati. Iya, apalagi kan ini masih ada waktu sekitar hampir 1 tahun lebih ya. Banyak yang bisa mereka lakukan ya untuk menaikkan elektabilitas itu. Oke. Saya mau mengundang rekan-rekan media nih yang join di ruang virtual kita. Kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand atau tuliskan di kolom komentar pertanyaannya begitu. Oke. Ada juga yang menarik. Di survei terbaru LSI Denijia kemarin dikatakan bahwa poros yang kuat yang sudah mapan pada saat ini adalah poros PDIP, poros KIB, dan yang ketiga ada potensi poros ketiga, tapi poros ketiga ini yang rasanya masih agak goyang nih ya Pak Ade ya, masih agak rentan begitu. Tapi sebenarnya kan di dalam poros ketiga ini banyak tokoh atau banyak elemen politik yang bisa mendongkrak elektabilitas. Kira-kira situasi atau kondisi seperti apakah yang diperlukan untuk poros ketiga jika memang mau menjadi sebuah poros yang mapan dan kokoh? Oke, kalau kita lihat ya di luar koalisi PDIP dan juga ini kan otomatis tinggal tersisa mereka itu Gerindra, kemudian juga ada Nasdem, Demokrat, kemudian PKB dan PKS ya. Jadi kemungkinan koalisi ketiga ini mungkin dari partai-partai yang sisa dari di luar PDIP dan juga KIB. Nah, tanpa mengecilkan tokoh dari PKB dan PKS ya, memang kesulitan atau kerumitan pembentukan koalisi ketiga ini ada 4 faktor sebetulnya yang kami analisa. Yang pertama adalah tokoh-tokoh di 3 partai yang memang agak sulit kita bayangkan siapa yang akan mau dipimpin satu sama lain ya. Misalnya di Nasdem kita lihat ada Pak Surya Paloh, kemudian juga di Demokrat ada Pak SBY. Nah kemudian di Gerindra kita tahu juga ada Pak Prabowo. Nah dari 3 tokoh ini akan sangat rumit untuk menentukan siapa yang mau menjadi pemimpin koalisi nanti jika koalisi ini terbentuk. Kemudian yang kedua untuk kerumitan itu adalah soal Gerindra yang di atas angin ya. Maksudnya di atas angin adalah dari sisa partai yang belum membentuk koalisi, hanya Gerindra yang memang suaranya ini di atas partai lain. Nah dengan menggandeng salah satu partai saja sebetulnya sudah cukup ya bagi Gerindra untuk mengusung pasangan capres dan cawapres, kecuali memang kita lihat jika ada koalisi yang terbentuk antara PKB dan juga Nasdem. Nah dengan kondisi yang tidak equal ini juga salah satu masalah yang membuat koalisi ketiga ini tidak terbentuk. Nah kemudian masalah yang ketiga, ini semua partai ini sudah punya calon masing-masing, baik itu capres maupun cawapres. Misalnya kita tahu Gerindra ini sudah harga mati Pak Prabowo sebagai capres, kemudian juga ada Nasdem yang memang mengusung 3 nama ya, Pak Anies, Pak Ganjar dan juga Jenderal Andika sebagai capres. Dan untuk Demokrat sendiri itu sudah harga mati sepertinya Mas Ahaye ini harus menjadi cawapres. Begitu juga dengan PKB yang pasti harga mati untuk mengusung Caimin atau Pak Muhaimin ini sebagai cawapres. Nah, kemudian alasan keempat yang bikin koalisi ketiga sulit terbentuk adalah kemungkinan partai-partai lain di luar PDIP dan juga KIB ini bergabung ke salah satu poros koalisi, mengingat historis dan juga mungkin ideologis ya. Jadi kita tahu Gerindra dan PKB masih terbuka kemungkinan juga untuk bergabung dengan koalisi PDIP, kemudian juga untuk PKS dan juga Demokrat ini kemungkinan besar juga bisa bergabung ke KIB, karena kalau kita tahu secara historis perseteruan Pak SBY dengan Ibu Mega ini kan agak lama dan juga sulit kita lihat ya. Jadi memang kalau Demokrat masuk ke PDIP itu mungkin agak sulit, begitu juga dengan PKS ya, yang ada perbedaan ideologi yang cukup besar ya dengan PDIP ya, PKS. Nah tapi pasti jika memang ada niat untuk koalisi pasti ada jalan tengah ya. Salah satunya memang hukum besi dari Indonesia adalah power sharing. Jadi power sharing itu bisa berbentuk misalnya mereka nih para
para anggota koalisi ini untuk sepakat bahwa mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan semuanya ya, karena kan capres dan cawapres itu kan cuma satu orang ya. Nah mungkin bisa ditawarkan power sharing yang lain, misalnya posisi-posisi pemerintahan seperti nanti mungkin menteri-menteri yang akan ditempatkan ini berasal dari partai-partai koalisi, atau mungkin yang kedua sifatnya ini pembiayaan ya. Kalau kita bilang mahar politik mungkin terlalu sadis ya. Terlalu kasar ya. Mungkin kita bisa masukkan kategori ini pembiayaan partai politik peserta koalisi. Mungkin power sharingnya di situ. Nah, jadi begitu ada power sharing yang disepakati bersama, meskipun memang mereka harus bersepakat bahwa tidak semuanya bisa menjadi capres dan cawapres, tapi mungkin bisa diganti dengan itu tadi posisi-posisi di pemerintahan ataupun nanti pembiayaan politik untuk partai politik peserta koalisi. Seperti itu. Oke. Jadi pelajaran yang diambil rasanya kalau tidak punya kader juga sulit, tidak punya kader yang unggul, tapi terlalu banyak bintang yang bisa muncul juga ini ya, jadi sulit rumit juga begitu ya. Ya, dari satu itu susah itu. Iya. Jadi solusinya rasanya itu solutif sih ya untuk bisa power sharing atau ada pembagian yang lebih ideal begitu ya. Ya. Ini pertanyaannya sederhana, ada di kolom komentar, solusi untuk antisipasi hoax yang menyebar melalui internet. Ini mungkin konteksnya juga dalam pemilu 2024 ini. Ya, tadi kan sudah kita bahas sebelumnya ya. Kalau dari segi penyelenggara, memang untuk penegakan hukum ini memang jadi concern penting ya. Apalagi tadi hoax yang kita kategorikan sebagai hoax yang berbahaya ya, misalnya SARA, kemudian juga pencemaran nama baik dan juga fitnah. Nah ini yang perlu diawasi oleh pemerintah dan juga harus ditindak tegas para pelaku penyebar hoax yang bahaya gitu. Nah di satu sisi kita juga berharap bahwa masyarakat ini membarengi penggunaan media sosial dengan literasi digital. Misalnya tadi tidak mudah men-share berita, kemudian juga harus dipastikan dulu bahwa berita ini berasal dari sumber yang kompeten, misalnya media online yang betul-betul kredibel, ini baru bisa di-share gitu. Jadi tidak mudah untuk men-share meskipun berita itu belum diketahui kebenarannya seperti itu. Nah, kalau dengan munculnya ini kan yang memunculkan adalah LSI, bahwa ada kantong pemilih baru yang potensial, yaitu komunitas digital alias netizen. Kedepannya, the next step LSI ada ini nggak, ada bocoran untuk bisa menelaah lebih lanjut. Kira-kira strategi atau cara seperti apa yang gitu untuk bisa merebut suara atau merebut perhatian dari netizen ini, dari komunitas digital ini untuk pemilu 2024? Jadi yang paling efektif ya. Yang paling efektif itu kan kampanye memang yang punya efek elektoral ya. Nah saat ini kan kita lihat bahwa Facebook dan juga WhatsApp group ini kan jadi medium pertarungan yang dahsyat di dunia. Nah kemudian juga mungkin nanti berita-berita atau informasi mengenai kampanye ini adalah berita-berita yang mungkin bisa masuk ke dalam berita-berita online ya, berita-berita online. Kemudian kita lihat portal berita online yang trafficnya lebih banyak ini yang mana. Nah mungkin itu yang bisa nanti kita lihat ini paling efektif gitu, karena traffic yang paling tinggi dari kanal-kanal berita online ini kan pasti akan lebih sering dikunjungi ya. Ini itu nanti yang akan dipakai gitu dan lebih efektif untuk mempengaruhi opini nanti atau untuk mempengaruhi pemilih pada saat kampanye seperti itu. Berarti kuncinya mungkin dimonitoring kali ya, Pak Ade ya? Ya bisa juga dimonitoring, karena kan biasanya tim kampanye ini kan juga punya tim IT dan juga media sosial ya. Nanti akan kira-kira nanti portal mana yang lebih banyak dikunjungi, kemudian juga segmennya sesuai dengan pemilih mereka berdasarkan survei dan lain-lain. Nah inilah nanti strateginya akan diterapkan oleh para capres ataupun cawapres yang akan bertarung di 2024 nanti. Oke, Pak Ade, pertanyaan terakhir deh dari saya. Berarti dengan munculnya kantong pemilih baru ini, suara komunitas digital, bahkan sebenarnya kalau kita bicara mengenai pemilih di ranah digital juga kan sudah punya pengaruh dari tahun pemilu sebelumnya. Cuma di tahun ini lebih powerful karena jumlahnya meningkat.
Berarti harus ada mereka harus menjadi tempat atau mendapatkan perhatian tersendiri kah bagi elemen politik untuk bisa memasukkan ke dalam strategi kampanye yang lebih spesifik? Ya, kampanye digital ini kan jadi satu keniscayaan ya, bahwa ke depannya akan menjadi medium pertarungan yang akan digunakan ya oleh para kandidat-kandidat capres maupun cawapres. Sebenarnya kalau saat ini kita juga lihat ya bahwa dari sisi iklan aja ya, dari sisi iklan di media sosial ini kan sekarang udah mulai banyak dan juga harganya juga lumayan ya sekarang ya. Kita lihat kalau dulu kita kampanye itu placement iklan itu biasanya di TV, kemudian di surat kabar, di radio. Nah, kalau saat ini kan memang medium-medium itu sudah lumayan banyak ditinggalkan ya oleh atau oleh masyarakat, jadi mereka beralih ke digital. Nah, begitu sebaliknya dulu waktu kita pasang-pasang iklan di platform digital dan lain itu harganya murah dan mungkin tidak banyak yang melirik itu. Tapi sekarang kita lihat memang banyak sekali iklan-iklan yang ditempatkan di media sosial dan juga sekarang nilainya juga lumayan tinggi ya. Mungkin ke depan ini akan sangat banyak lagi dan juga biayanya mungkin akan lebih mahal ya dibanding dengan media-media konvensional. Misalnya untuk koran dan radio ini pasti akan kalah oleh platform media digital jika kita ingin masang iklan politik pada saat kampanye. Jadi bentuknya atau mediumnya bisa berbeda-beda sekarang, udah lebih multidimensi nih. Betul, lebih banyak yang bisa digunakan ya ini medium kampanye saat ini. Baik, itu bisa disesuaikan, rasanya bisa disesuaikan dengan target pasarnya nih, target pemilihnya juga ya. Iya betul. Pak Ade, sebelum menutup nih ada pertanyaan rupanya di kolom komentar. Terkait poros ketiga, ada nama Prabowo Subianto yang mencuat. Bagaimana ke depannya untuk menaikkan elektabilitasnya? Apalagi 08 mau berkoalisi dengan PKB. Ya, khusus Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini memang kalau kita lihat ini kan biasanya ini hukum besi pemilihan langsung ini kan terkenal, kemudian disuka dan dipilih ya. Nah, untuk Pak Prabowo memang tingkat popularitasnya ini sudah di atas 90%. Nah, jadi memang untuk menaikkan tingkat elektabilitasnya memang agak sulit ya, karena boleh dibilang sudah mencapai puncaknya lah Pak Prabowo ini, karena kan memang pernah 2 kali ikut pertarungan ya sebagai capres ya, kemarin melawan Pak Jokowi. Jadi memang untuk menaikkan elektabilitasnya kalau kita lihat sudah di puncaknya seperti itu. Tapi memang jika Pak Prabowo dan timnya ini bisa untuk menemukan narasi-narasi yang baru ya, narasi-narasi yang baru, misalnya di luar isu-isu yang dipakai pada saat kampanye tahun lalu ya, 5 tahun yang lalu, ini mungkin bisa juga untuk menarik pemilih untuk lebih dapat meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo, karena memang popularitas yang sudah maksimal itu satu sisi memang agak sulit untuk mendongkrak elektabilitas karena memang sudah dikenal hampir semua masyarakat Indonesia, tapi di sisi lain juga menjadi hal yang positif ya. Jadi nggak Pak Prabowo ini berkampanye atau enggak ada program yang akan diusung oleh Pak Prabowo, ini mayoritas masyarakat kan udah kenal Pak Prabowo itu siapa gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu keuntungan. Jadi memang tergantung nanti bagaimana Pak Prabowo dan timnya ini mengemas konten atau narasi kampanyenya yang akan digunakan untuk menarik minat pemilih seperti itu. Berarti PR-nya bukan mendongkrak elektabilitas, tapi mempertahankan elektabilitas yang tinggi, begitu kayaknya ya Pak Ade? Karena mempertahankan lebih sulit ya, soalnya Pak Prabowo ini mayoritas sudah kenal siapa itu Pak Prabowo, di atas 90%. Jadi bagaimana Pak Prabowo dan timnya ini mempertahankan dukungannya, mungkin dengan isu-isu dan narasi kampanye yang memang masih menarik ya untuk masyarakat. Kuncinya berarti dengan dinamisnya pemilih terutama di ranah digital rasanya ada di narasinya itu sendiri ya Pak Adi. Ya, betul. Masing-masing narasi kampanyenya itu sendiri untuk bisa menyasar netizen. Semua bentuk kampanye kan harus targeting ya, dan targeting itu memang harus sesuai, narasinya harus sesuai dengan target yang ingin disasar. Oke, termasuk juga untuk kantong pemilih suara baru yang dimunculkan oleh LSI, yaitu komunitas digital alias netizen.
Oke, Pak Ade Mulyana, Direktur CPA dari LSI Denija. Terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini, di Sabtu pagi kita ngobrolin mengenai the power of netizen untuk pemilu 2024 ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang sudah bergabung di ruang virtual kita pada pagi hari ini, dan kita jumpa di diskusi virtual lainnya dari XYZ Plus. Sampai jumpa, sehat selalu, salam sehat.